Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang senantiasa dan harus kita syukuri adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Kemudian di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, ayyuhal muslimun, yang kita rasakan hingga detik ini adalah nikmat rasa aman. Nikmat apa, Pak? Keamanan. Sampai-sampai ulama berbeda pendapat mana yang lebih besar, nikmat sehat atau nikmat rasa aman. Kalau nikmat sehat bisa terbayangkan, Pak, kan nikmat tuh kita diberi kesehatan. Saya sering contohkan, kalau sehat makan tahu tempe enak rasanya gitu. Enak gitu kalau sehat. Tapi kalau enggak sehat, makan mie ayam sekaligus rasanya pahit. Teh manis itu rasanya apa? Kayak nggak pakai gula, ibaratnya seperti itu ya. Nggak nyaman rasanya. Badan panas, capek, lesu. Ya rata-rata dan hampir semua kita pernah merasakan sakit ya nak. Walaupun enggak mesti dirawat di rumah sakit gitu. Sehingga orang yang sakit melihat orang yang sehat itu ibaratnya, nikmat sehat itu ibaratnya apa? Mahkota. Orang sakit melihat orang sehat seolah-olah mendapatkan mahkota orang yang sehat tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebelum ana panjang, ana lanjutkan. Yang pertama, kajian ini sebagaimana tersebar, mungkin sebagian dari antum kaget, mana Ustaz Desman gitu kan. Beliau ada tamu dari luar kota. Sehingga kalau ada tamu itu, hukum menjamu tamu apalagi dari luar kota itu wajib. Ya tidak. Kalau kajian, Pak, ya wajib karena udah dijadwalkan, tapi bisa digantikan. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan beberapa faedah. Walaupun tidak banyak, minimal ada pada malam hari ini. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah. Baik, kembali lagi
tentang dua nikmat yang ulama sampai berbeda pendapat mana yang lebih agung. Kalau menurut Bapak Ibu mana yang lebih besar, nikmat sehat atau nikmat rasa aman? Keamanan ini ya ibaratnya Bapak Ibu dengan mudah membayangkan, walaupun bisanya hanya membayangkan. Karena alhamdulillah di negara kita sejauh ini secara garis besar aman, tidak ada konflik. Ya, beda dengan beberapa daerah di Timur Tengah yang sekarang lagi memuncaknya di Sudan. Kaum muslimin di Sudan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu memang betul adanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, kita sering dengar 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu minal khauf. Apa al-khauf? Ketakutan. Rasa takut alias lawan dari rasa aman. Wal ju', apa ju'? Pasti Bapak Ibu pernah merasakannya, lapar. Wa naqsim minal amwal, naqsun ya kurang dari harta, kekurangan harta. Wal anfus dan jiwa, kehilangan jiwa. Was samarat dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar bagi siapa Pak? Yang bersabar. Betul tidak Allah tutup dengan ayat itu? Wa basyiris sabirin. Iya. Ar-Razi rahimahullah berkata, su'ila ba'dul ulama, sebagian ulama ini pernah ditanya, al-amnu afdal amis sihhah. Ar-Razi mengatakan, perhatikan Bapak Ibu, di antara ulama itu pernah ditanya Pak, mana yang lebih besar, nikmat aman atau sehat? Faqala al-amnu afdal. Dikatakan bahwasanya rasa aman lebih afdol. Perhatikan Pak. Seringkali kita tidak sadar tentang nikmat Allah ini, yaitu keamanan. Wad dalilu alaihi, dalilnya adalah, kata beliau, syatun law in kasarat rijluha fa innaha tasihhu ba'da zamanin. Lihat pendalilannya. Beliau memberi analogi. Kalau contoh, kata beliau, beliau memberi contoh. Kalau ada satu ekor kambing syah yang kakinya keseleo atau kakinya patah atau terkilir, sakit atau tidak sakit itu Pak? Terkilir. Sakit. Kata beliau, cepat atau lambat, setelah beberapa waktu akan sembuh. Akan sembuh. Walau annaha rubitat fi mawdi'in wa rubita bil qurbi minha zi'bun. Kemudian kata beliau, kemudian seandainya kambing itu diikat pada suatu tempat yang dekat dengan serigala, maka yang terjadi ia tidak akan makan sampai mati. Kemudian kata beliau, anad darar al hasil min al khawf asyad min ad darar al hasil min alamil jasad. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya bahaya yang akibat rasa takut lebih besar daripada rasa sakit di badan.
Maka hendaknya kaum muslimin dimanapun berada yang masih diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan nikmat tersebut. Dan jangan lupa bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Itu kuncinya. Kalau kita bersyukur Bapak Ibu atas nikmat rasa aman ini Pak. Ibaratnya Pak, kita ibadah sholat ke masjid, mau umroh, mau birrul walidain, mau pergi pengajian, mau ngantar anak sekolah, aman Pak. Aman tidak Pak? Aman. Wallahi ini nikmat yang besar Pak. Yang mungkin tidak semua negara, tidak semua tempat yang merasakan keamanan seperti ini. Dan wajib kita syukuri hal tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Kata Nabi SAW, barang siapa asbaha minkum, barang siapa yang tatkala pagi hari dalam keadaan mu'afan fi jasadih. Mu'afan ini dikata afiyah, sehat. Fi jasadihi, di jasadnya merasakan sehat. Artinya apa Pak? Bangun tidur sehat di pagi hari, alhamdulillah. Bahkan sempat olahraga, sarapan enak, sehat. Aminan fi sirbih, dan dia merasakan keamanan pada keluarganya. Kita kembali ke pagi hari. Bapak Ibu, di pagi hari sehat? Sehat alhamdulillah, sehat. Merasakan keamanan atau tidak, atau ketakutan? Ada yang ditakuti di pagi hari tadi? Tidak ada. Perhatikan. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu. Dan ana rasa 99,9% yang hadir di sini sudah mendapatkan 3 nikmat ini dari Allah hari ini saja. Faka'annama hizat lahud dunya, maka kata Nabi, gembiralah ya, engkau adalah orang yang sangat beruntung, seolah-olah dunia ini dikumpulkan kepada engkau seluruhnya. Kaya kita Pak, ibaratnya seperti itu. Keamanan itu nikmat yang besar. Walaupun banyak harta kita Pak, kalau takut, ketakutan yang ada, tidak ada rasa aman, subhanallah, tidak akan bahagia hidup kita. Maka di muqaddimah pengajian kita ini Bapak Ibu, kita mengajak diri anak pribadi dan kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri 2 nikmat itu tadi. Nikmat sehat dan rasa aman. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang penting kita senantiasa pelajari adalah tentang rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua apa? Salat.
dan Muaz tatkala diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Nabi mengatakan, "Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Muaz, ini di briefing dulu oleh Nabi SAW tatkala mengutus orang dai. Jadi menunjukkan Pak, berdakwah itu butuh dengan ilmu dan tuntunan. Kata Nabi SAW kepada Muaz, wahai Muaz, engkau akan mendatangi sebuah kaum, suatu kaum dari ahlu kitab, yang artinya mereka itu memiliki kitab. Mungkin dia sudah membaca kitab samawi, dan bisa jadi mereka akan mendebatmu. Apa yang engkau harus lakukan? Kata Nabi, ajak mereka syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua setelah syahadat apa? Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsu shalawat. Kalau mereka sudah syahadat wahai Muaz, maka barulah ajarkan kepada mereka, bahwa pahamkan dan beritahu kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu. Bapak Ibu, dalam hal ini juga ada faedah. Ada skala prioritas dalam berdakwah. Ya, ada skala prioritas. Tidak semua serta-merta langsung disampaikan seluruhnya. Oke, baik, bahwasannya kita sepakat semua ilmu agama ini penting. Semua penting, nggak ada yang nggak penting. Ya tidak? Sampai ke WC pun diajarkan. Penting apa tidak penting? Tapi ada skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang lebih maslahat. Dan ini dibutuhkan ilmu dan basirah kepada seorang dai dalam menyampaikan dengan hikmah. Ada skala prioritas. Kemudian kata Nabi SAW, apabila mereka sudah bersyahadat, ajarkan kepada mereka sholat. Sebelum belajar sholat, berbicara tentang sholat, itu ada sebuah rukun yang harus ada atau syarat sah sholat yang namanya apa Pak? Berwudu. La sholata, tidak sah sholat seseorang. Tidak akan diterima sholat seseorang tanpa bersuci, berwudu. Maka izinkan kami di sini untuk membahas yang mungkin sering kita bahas, mungkin sering kita dengar. Tapi ada pentingnya kita kembali sekilas secara cepat saja membahas tentang wudu atau sunah-sunah wudu. Adapun rukun Bapak Ibu, rukun wudu itu apa? Siapa bisa menyebutkan rukun wudu? Rukun ini Pak harus ada. Ibaratnya seperti Al-Fatihah harus ada dalam sholat. Kalau enggak sah sholat. Kalau dalam rukun wudu, kalau enggak ada rukun tersebut dalam wudu, wudunya tidak sah. Bapak Ibu tahu firman Allah, wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam surat apa itu? Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah. Jadi rukun yang pertama Bapak Ibu yang harus ada adalah membasuh wajah. Ustaz, berarti membasuh tangan rukun atau tidak? Hah? Membasuh telapak tangan? Hah? Enggak. Membasuh telapak tangan. Sunnah.
Ya. Ahsantum. Idza kumtum ila shalah, apabila kalian berdiri hendak mendirikan salat, maka wajib hukumnya kalian apa? Faghsilu wujuhakum, wajah. Semua wajah. Dari awal tempat tumbuh rambut sampai telinga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum, dan cucilah tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Nah, sekarang tidak lagi irsilu. Al-ghuslu itu membasuh dengan air yang mengalir. Adapun imsah, al-mashu itu mengusap. Tidak harus tajdidu, artinya dia cukup mengusap, tidak harus membasahi rambut. Wamsahu biru'usikum, dengan apa? Kepala. Apa? Basuhlah kepala kalian. Di ba di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ba ya, sebagian dari kepala. Ada yang mengatakan seluruh kepala. Maka Syafi'iyah berpendapat sebagian saja. Maka sedikit sudah sah. Ya. Tapi yang kita rajihkan sunnah yang apa adalah yang lebih afdol adalah seluruh kepala, bukan rambut ya. Kalau panjang rambutnya repot, kepala. Nah, sampai sini kepala. Mengusap, yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama apa? Membasuh wajah. Yang kedua rukun wudu adalah membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Yang ketiga mengusap seluruh kepala. Ini yang pendapat rajih. Ya. Mungkin ada yang tanya, bagaimana dengan saudara-saudara kita Ustaz, yang sebagian saja kita katakan sah. Karena ini ranahnya ijtihadiyah. Ya. Kemudian yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, kata para ulama itu sudah masuk ru'us di situ telinga. Telinga ini masuk dalam kepala. Sehingga mengusap, membasuh atau mengusap kedua telinga itu termasuk rukun ala rajih, yang rajih. Kemudian setelah telinga apa Pak? Membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu rukun yang keberapa? 5. Kemudian yang keenam adalah kata ulama at-tertib. Apa? Tertib. Tidak boleh kita kaki dulu baru tangan. Itu maksudnya. Harus sesuai urutan Nabi SAW contohkan. Kemudian al-muwalah. Apa itu muwalah? Berkesinambungan. Tidak boleh jeda terlalu lama. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan sunnah-sunnah atau anjuran ketika berwudu. Yang pertama adalah siwak. Siwak hakikatnya adalah membersihkan mulut dengan alat. Dalam kurung boleh dengan sikat gigi. Tidak harus dengan apa? Apa arok ya? Kayu arok, enggak. Tidak harus pakai itu. Ya, boleh dengan, termasuk sunnah di situ menggosok gigi. Dan ini sunnah yang kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau aku tidak takut
menyulitkan kepada umatku ini, maka aku akan apa? Suruh mereka untuk bersiwak, bergosok gigi setiap hendak sholat atau hendak berwudu. Nah, ini menunjukkan apa, Pak? Yang pertama, betapa besarnya kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Beliau khawatir hal-hal yang menyulitkan kita. Kalau seandainya diwajibkan, mungkin sebagian kita kesulitan. Setiap hendak wudu, hendak sholat harus gosok gigi. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Rasul kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kisah sholat tarawih. Tarawih. Rasul beberapa kali di awal beliau laksanakan. Ya. Kemudian karena takut diwajibkan, Rasul tidaklah lakukan kembali. Dan di masa Umar bin Khattab baru dihidupkan lagi. Jadi intinya bersiwak itu tidak wajib, Bapak Ibu. Menggosok gigi itu hukumnya tidak wajib. Yang kedua, menunjukkan besarnya perhatian Rasul SAW kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, disunahkan bersiwak, hukumnya sunnah, dianjurkan. Kita gosok gigi, Pak, ya, ketika hendak mengerjakan sholat atau mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah, entah itu sholat, entah itu zikrullah, mengingat Allah, apakah itu seperti hendak mendatangi istrinya, itu ibadah tidak? Ibadah. Hendak tolabul ilmi, hendak membaca Al-Quran, sunnah hukumnya apa? Untuk gosok gigi. Kemudian dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum yashusu fahu bisiwak muttafaqun alaihi. Asyaus ad-dalk. Perhatikan Bapak Ibu, diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, beliau menceritakan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau bangun di malam hari. Bapak Ibu yang bangun di malam hari dan hendak melaksanakan qiyamul lail misalnya, maka tirulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan? Kata Hudzaifah, beliau biasa menggosok giginya terlebih dahulu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sebelum wudu apa? Menggosok gigi. Kandungan hadis ini bahwasanya disunnahkan. Hukumnya sunnah. Ya, bersiwak atau menggosok gigi ketika bangun tidur. Apa sebabnya, Pak? Di antara sebabnya, kalau orang bangun tidur itu bisa dipastikan. Tapi nggak tahu, mungkin bapak-bapak beda kan. Kalau bawa bangun tidur, ya aromanya wangi, bau mulutnya itu ya hebat tuh, ya. Mungkin di orang kesehatan mungkin tahu apa sebabnya. Abu Zilan mungkin tahu apa sebabnya. Kenapa kok bangun tidur bau mulut? Silakan dicari di Google, itu ada jawabannya. Dulu Anda pernah dengar, tapi panjang kalau kita bahas itu. Yang jelas lambung itu apa ya? Asam ya. Dan mengeluarkan bau.
Maka disunahkan ketika itu Pak, tidak makan dulu Pak. Apa sunahnya? Gosok gigi. Maka Pak, berbicara tentang kebersihan dan kesucian agama Islam jauh-jauh hari Pak. Ya, sangat memperhatikan apa? Kebersihan. Maka kalau ada orang Islam yang mohon maaf tidak bersih, itu berarti dia harus duduk mengkaji fikih berwudu Pak. Bab toharoh lagi gitu. Mengkaji tentang bab toharoh. Kalau ada ya mohon maaf, yang malas mungkin gosok gigi, kita harus apa? Mengkaji fikih lagi kayaknya gitu. Ya. Karena kalau orang belajar Islam dengan baik, insya Allah bersih. Ya. Dan kalau bersih Pak, sehat apa tidak? Insya Allah sehat. Apalagi berbicara tentang mulut. Mungkin Bapak Ibu yang orang kesehatan lebih tahu lah daripada anak gitu. Anak pernah baca di antara penyebab sakit jantung atau apa itu gara-gara apa? Mulut yang kotor, ya tidak? Karena bakteri dalam mulut itu bercampur dengan darah dan bisa memudaratkan jantung, kinerja jantung. Subhanallah. Islam mengajarkan apa Pak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada Pepsodent ketika itu Pak. Yang ada apa? Siwak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Dan Bapak Ibu kalau mencoba siwak itu, kayu yang biasa dijual belikan namanya siwak itu memang ada pedas-pedasnya, memang bisa membuat mulut itu segar begitu. Maka sekali lagi dari hadis yang diceritakan oleh siapa tadi, sahabat siapa? Hudzaifah. Bahwa Rasul tatkala bangun tidur bersiwak. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika bangun tidur Pak, tidak langsung sholat Pak. Sunahnya apa dulu? Gosok gigi dulu. Tidak langsung wudhu, langsung sholat. Itu kadang kita sendiri pun terganggu dengan bau mulut kita gitu loh. Apalagi malah malaikat. Malaikat itu juga terganggu dengan apa? Bau kita gitu. Berikutnya tentang siwak. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Binti Abi Bakar. Istrinya Rasul SAW. Ummul Mukminin. Ibunya kaum muslimin. Ibunda kita. Radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau berkata, kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fayab'atsuhu Allahu ma syaa'a an yab'atsahu minal lail fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, perhatikan Bapak Ibu. Kami biasa mempersiapkan siwak, kata Aisyah. Maksudnya istri Nabi biasa mempersiapkan. Apa bahasa mempersiapkan nih Pak? Menyediakan, ya, menyediakan. Istri Nabi SAW. Siwak, kemudian air wudhu. Yang pertama apa Pak? Siwak. Yang kedua watohurahu. Maksudnya air wudhu. Kalau sekarang kan kita mudah ya air Pak, tinggal cetek ya kan. Kalau dulu ada sanyo Pak, ya enggak ono Pak. Ya, yang harus nimba dulu gitu kan. Maka sahabat itu banyak berkhidmah kepada Nabi SAW, mengambilkan apa? Air wudhunya Nabi SAW. Dan ini amalan mulia gitu. Berebut. Ya ada memang sahabat terkenal memang tatkala Nabi hendak wudhu, udah dia menyiapkan untuk Nabi SAW. Ini kata Aisyah, dahulunya kami, di antara kebiasaan istri-istri Nabi SAW adalah berkhidmah kepada Rasul SAW, menyiapkan, menyediakan kepada beliau as-siwak, gosok gigi kalau bahasa sekarang. Sikat giginya, jasa odolnya misalnya.
wa tahurahu, dan air wudunya. Fayab'atsuhu Allahu ma yasha, setelah beliau bangun tidur di malam hari, beliau bersiwak. Setelah beliau bangun tidur di malam hari, beliau bersiwak, berwudu, kemudian apa? Tidur lagi, Pak? Enggak, sholat. Beliau sholat malam. Dan tidak pernah beliau tinggalkan untuk melaksanakan sholat malam. Beda dengan kita, Pak. Ya, bangun tidur, mungkin tidur lagi. Kandungan hadis, beliau meminta bantuan orang lain untuk mempersiapkan alat-alat bersuci. Atau boleh, ya, Rasul kan beliau apa? Disiapkan. Artinya boleh kita apa? Meminta bantuan orang lain untuk mempersiapkan alat-alat bersuci. Kemudian ini, baik bapak-bapak para suami maupun ibu-ibu para istri disunnahkan. Artinya, Pak, Bu, hal ini bernilai pahala, Pak, Bu. Mungkin Bapak Ibu kita tidak banyak sholat kita, puasa sunnah tidak banyak, sedekah kita tidak banyak, tapi kita berkhidmah kepada keluarga kita, berbuat baik kepada keluarga kita. Ini yang kadang dianggap sepele, Pak. Dianggap apa? Tidak ada harganya gitu. Karena memang ya wajar saja seorang suami apa? Membantu anak, membantu istri. Sebaliknya istri membantu suami itu memang udah wajar gitu. Yang hebat itu engkau membantu orang lain, itu hebat. Enggak, justru perhatian terhadap keluarga itu lebih baik. Lebih besar pahalanya, Pak. Bayangkan. Maka disunahkan bagi anggota keluarga untuk giat membantu kepala keluarga atau istrinya, ya, bagi suami dalam mengerjakan ketaatan. Bayangkan. Ibaratnya, Pak, orang dia sholat, wudunya kita ambilkan airnya. Dapat pahala nggak kita, Pak? Dapat, Pak. Nggak usah kita berbicara tentang sedekah yang banyak lah, inilah itu, enggak. Sedangkan kita pahala itu di hadapan kita. Setiap hari di rumah kita. Mungkin kita apa? Sajadah, istri mau sholat, bismillah gitu kan. Atau suaminya mau sholat, disediakan sajadahnya, sholat sunnah misalkan suaminya di rumah. Ya Allah, ini pahala Bapak Ibu. Maka kita butuh kadang cerdas dalam beramal, Pak. Justru akhlak yang mulia seperti itu apa? Bukankah kata Nabi SAW, sesuatu yang berat di timbangan itu ada akhlak yang mulia? Yang kadang dianggap sepele, Pak. Kalau sodako ya, masya Allah bersodakoh dia, zen, gitu kan. Tapi kalau suami atau istri berbuat baik kepada suaminya, ya kan kewajiban, gitu. Seringkali seperti itu, gitu. Dan istri pun tidak menganggap itu soal ibadah. Kadang berat hati, gerutu. Tapi kalau dia niatkan itu adalah pahala, wallahi. Makanya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang belakang, mudah bagi ibu-ibu, apa kata Nabi SAW, masuk surga apa? Mudah kan? Jaga sholat wajibnya, puasa Ramadan, jaga apa? Kemaluan. Sudah, engkau masuk surga dari mana saja, kata Nabi SAW. Udah azan, Pak. Cepat rasanya, Pak. Saya mulai dari jam berapa ini? Jam 7 kurang. Iya. Kita azan dulu ya, Pak. Silakan. Aina al-muazzin? Ini pahala nih. Nggak ada yang kasih pahala. Atau anak juga nih nanti. Yang azan. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Jadi disunahkan Bapak Ibu, kita itu bersiwak. Supaya lebih mudah juga, Pak, Bu. Ini anjuran saja. Tidak wajib, ya.
tapi lebih memudahkan supaya kita bisa menjalankan sunnah ini dengan mudah. Kita beli siwak yang dari kayu itu. Kenapa? Kadang mudah masuk kantong atau bisa nggak harus apa pakai odol, tapi dia mengharumkan mulut juga gitu. Apalagi tatkala safar, itu enak pakai itu sebenarnya. Dan bisa kita menjalankan sunnah. Yang pertama apa? Sebelum berwudu, kemudian sebelum sholat, yang ketiga setelah bangun tidur. Di awal-awal mungkin butuh pembiasaan karena kita memang tidak terbiasa. Jadi orang-orang Arab yang kita tahu ya mereka biasa ngantongin gitu kan. Imam-imam apa tuh? Udah biasa kadang sambil digigit gitu kan. Itu nanti kita bacakan dalilnya. Ada yang seperti itu. Kemudian ternyata dalam hadis sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda SAW, aktsartu alaikum fis siwak, sungguh aku telah memerintahkan dengan perintah yang banyak, cukup banyak tentang apa Pak? Siwak. Jadi Rasul SAW itu sering ya, bukan banyak ya, tapi lebih mudah dipahami, sering memerintahkan para sahabat untuk apa Pak? Bersiwak Pak. Kemudian dari Shuraih bin Hani qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bi ayyi syai'in. Aisyah pernah ditanya oleh Shuraih, sahabat laki-laki bertanya kepada siapa? Kepada Aisyah. Bi ayyi syai'in yabda'un nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait atau idza dakhala baitahu, dengan apa Rasul sallallahu alaihi wasallam bada'a yabda'u, apa artinya? Memulai. Sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, apabila masuk ke rumahnya. Jadi Pak, ini agak kepo dikit pertanyaannya kan itu. Boleh nggak kepo seperti itu? Ingin tahu? Jawabannya boleh. Kalau yang kita ingin tahu adalah amalan atau kebiasaan ulama, orang soleh. Itu boleh kita kepoin gitu. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ditanya itu orang yang tepat gitu. Yang paling tahu keadaan Nabi adalah istrinya, yaitu Aisyah diantaranya. Jadi bertanya itu Pak kepada orang yang tepat. Jadi menunjukkan boleh kita bertanya kalau ada maslahat di sana. Yang nggak boleh itu nanya perempuan yang nggak ada maslahat gitu kan. Kemudian kata Aisyah, qalat bisiwak, rawahu Muslim, yaitu bisiwak, dengan siwak. Maksudnya apa? Dia mulai sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai masuk rumah. Sebelum masuk rumah itu apa? Atau tatkala masuk rumah, yang pertama kali beliau mulai, beliau apa namanya? Kerjakan. Kalau bahasa Minangnya apa Pak? Dikaca atau apa? Hah? Dicakau dulu itu apa? Atau bukan dicakau ya kayaknya. Atau yang dikerjakan pertama kali apa? Ngambil siwak, disiwak. Karena apa? Itu menghargai istri salah satunya gitu. Ini ndak malah apa? Dikotorin Mbak mulutnya, kan repot. Ini menyelisih sunnah Nabi gitu loh. Bau mulut, bau asap lah, bau ini, subhanallah. Rawahu Muslim. Kandungannya, ya boleh mencari tahu perilaku orang-orang soleh di rumah mereka untuk diikuti.
Kemudian disunahkan bersiwak ketika masuk rumah. Ini Pak, ya, nanti Bapak pulang dari sini masuk rumah apa Pak? Siwak. Makanya Pak, Anda bilang apa? Belilah siwak itu gitu kan, tidak mahal. Maka kita semangat ini Pak gitu loh, menjalankan sunnah, enggak mengkaji tapi gini-gini toh nanti enggak ada prakteknya gitu loh. Nah itu. Ya minimal kalau belum payah pula nyarinya Ustaz gitu kan, ya udah masuk kamar mandi, gosok gigi. Itu sudah menjalankan sunnah. Kenapa? Karena Nabi itu yang dikerjakan gitu loh. Kita nih katanya kan ngikutin Nabi, umatnya Nabi SAW. Bagaimana kita mencontoh dalam kehidupan kita itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, harus sungguh-sungguh Pak gitu. Kalau hidup ini mau mulia, kalau Islam, umat Islam mau mulia, ya sudah jelas tuntunannya gitu. Sampai masuk rumah apa yang kerjakan jelas. Bersiwak salah satunya. Di antaranya doa masuk rumah juga, mengucapkan salam, itu lain lagi. Ini berbicara tentang siwak. Lihat. Di sini diberi faedah fungsi rumah dalam Islam. Anda bacakan cepat saja. Yang pertama, untuk ketenangan. Ada orang, termasuk anak dulu, ya masa-masa apalah, nggak tenang di rumah Pak. Sedangkan pada fitrahnya itu manusia itu tenang di rumahnya, enggak? Apalagi yang udah keluarga, ada istri, ada anak gitu kan. Tapi kalau orang nggak nyaman di rumah itu harus diruqyah itu, ya. Kelihatan yang salah itu. Rumah itu salah satu fungsi utamanya apa? Untuk ketenangan. Ini ada orang nggak punya rumah, pengen punya rumah, sampai apa? Ngutang-ngutang. Untuk apa? KPR misalkan. Sampai seumur hidup itu kan, puluhan apa? Berapa tahun gitu kan, kredit bayarin rumah itu kan. Ya, rumah itu untuk ketenangan, walaupun tidak harus beli, harus memiliki. Yang kita bisa jadi kita ngontrak, memiliki hak pakainya saja, tidak masalah dalam Islam. Itu tidak tercela itu. Beli rumah, memiliki rumah itu nggak wajib, ya. Tapi kita harus memiliki tempat tinggal untuk ketenangan salah satunya. Kemudian penjagaan diri dari fitnah. Banyak fitnah misalkan di luar, udah kita di rumah. Kemudian untuk ibadah. Kenapa? Jangan sampai seperti kita jadikan rumah itu seperti kuburan, Pak. Kuburan itu apa? Ya enggak ada sholat di dalamnya, enggak ada ruku, enggak ada sujud gitu kan. Jangan kita jadikan rumah itu seperti kuburan. Jadikanlah rumah itu untuk ibadah. Justru Pak, pembuktian kesolehan seseorang itu di rumah Pak. Betul. Ya enggak? Orang kalau di luar Pak, buka bisa berlagak soleh. Ketemu kawannya, assalamualaikum, kayak haluk, masya Allah bahasa Arab. Ya. Tapi di rumah mencak-mencak. Ya. Di rumah apa? Udah kayak panglima perang gitu kan. Teriak-teriak, oh, ya. Kasar sama keluarganya gitu kan. Tidak mau beribadah. Kalau di luar kan karena dilihat, di masjid banyak yang tahu. Ya, maka rumah ini salah satu gunanya adalah pembuktian kebaikan agama seseorang, membuktikan kesolehan seseorang itu di rumah. Maka tanya anak Pak di rumah Pak, jangan tanya anak di masjid. Kalau di masjid saya mesti kajian gitu kan, sholat sunnah. Tanya yang tahu kita siapa Pak? Istri kita. Bagaimana kita di rumah? Ia tidak baca Quran di rumah. Ia tidak sholat sunnah di rumah. Ia tidak baik ngomongnya kemana istri sama anaknya. Jangan dibalik Pak, standar orang di luar. Di luar itu orang bisa bermuka, maaf, bisa bermuka dua. Bisa semua orang. Tinggal dia pakai peci ya kan, pakai gamis. Dia di masjid gitu kan. Tapi pembuktian kesolehan orang itu ada di rumahnya. Jadi ada 4 fungsi rumah. Yang pertama apa? Untuk ketenangan. Yang kedua menjaga diri dari fitnah atau ujian. Kemudian yang ketiga untuk ibadah. Yang ketiga untuk membuktikan kebaikan seseorang. Kesolehan seseorang.
Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatarfu siwaki 'ala lisani. Muttafaqun 'alaihi wa hadha lafzu Muslim. Ini hadis lafaz dari Muslim, Imam Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, pernah aku berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak Ibu. Abu Musa al-Ash'ari berkunjung kepada siapa? Rasul. Ini disunahkan apa Pak? Kita mengunjungi orang soleh, berziarah, mengunjungi orang soleh. Entah itu berkunjung atau ingin bersilaturahmi atau menjaga hubungan atau mencari ilmu dan seterusnya. Ini yang kadang kita kurang pada saat ini. Tapi bisa kita lakukan Pak. Minta izin, apalagi sekarang ada handphone. Nggak tiba-tiba langsung datang ke rumah, bisa telepon saat. Atau kawan kita sama-sama ngaji misalkan. Aku lagi di Payakumbuh, gimana? Boleh nggak main ketemu? Bisa. Ya. Itu bisa menjadi penjambatan hati. Ya, menambah ukhuwah Islamiyah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu 'ala. Ada fiil, itu ada imbuhan jarnya. Ya, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarful as-siwak wa tarfus siwak. Taraf itu ujung. As-siwak ya siwak. 'Ala lisanihi. Siwak yang panjang itu dan ujungnya itu ada di mulut beliau. Gitu. Artinya apa Pak? Siwak ini di mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadis kita bacakan. Yang pertama, disunahkan meletakkan siwak memanjang di atas lidah dalam mulut. Lebih disenangi lagi jika siwak itu melintang di gigi. Yang kedua, peneguhan hukum bersiwak. Bahwasanya bersiwak bukan hanya pada pipi saja. Siwak berfungsi untuk kebersihan dan pengharum. Jadi bisa jadi pengharum. Ya. Bukan untuk menghilangkan kotoran. Ya, bisa dia juga untuk mengharumkan. Boleh bersiwak di depan orang banyak. Hal ini bukanlah termasuk aib. Kalau aib Rasul tidak lakukan itu gitu. Ini Rasul tatkala Abu Musa al-Ash'ari di hadapan beliau, ya, siwak itu ada di dalam mulut Nabi SAW, menggigit siwak begitu. Dan ini disunahkan katanya. Ya. Hal ini disunahkan, yaitu meletakkan siwak memanjang di atas mulut. Walaupun maksudnya tidak dibersihkan gini Pak. Dengan di mulut kita itu pohon atau batang siwak itu dia bisa mengeluarkan bau segar wangi gitu. Itu maksudnya. Wan Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirrabb. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, siwak itu matharatun, dapat membersihkan mulut. Matharatun lil fam, famun mulut. Mardatun lirabb, dan dapat mengundang ridhonya Allah. Apa Pak? Dapat mengundang ridhonya Allah. Masya Allah. Ya, siapa yang tidak ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita semua ingin diridhoi. Tapi sekali lagi, ya, kita berusaha dan butuh kejuhudan di sini dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Siwak merupakan sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Kedua, siwak merupakan sarana untuk membersihkan mulut. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan dan orang-orang yang bersuci. Oleh karena itu, disyariatkan bagi mereka sarana yang dapat membantu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berikut tentang keutamaan apa, Pak? Siwak. Itu sunnah wudu. Yang pertama apa? Siwak. Yang kedua apa? Membaca tasmiyah, bukan membaca basmalah. Yang lebih tepat apa? Membaca tasmiyah. Tasmiyah itu beda dengan basmalah. Tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang membaca bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Tapi mana yang lebih afdol? Tasmiyah. Membaca bismillah. Ini menunjukkan, Pak, yang berat itu tidak lantas sama dengan baik, Pak. Paham? Mana yang lebih berat? Basmalah atau tasmiyah? Basmalah. Yang lebih sempurna, lebih afdol, tasmiyah atau basmalah? Yang lebih ringan atau yang lebih berat? Lebih ringan. Contoh yang lain. Yang berat belum tentu baik. Contoh yang lain. Contohnya adalah sholat berjamaah bagi siapa? Bagi wanita. Dibanding sholatnya mereka di rumah mereka. Mana yang lebih berat? Sholat berjamaah atau di rumah? Bagi wanita, jelas berjamaah itu lebih berat. Kenapa harus keluar rumah ke masjid? Harus melangkahkan kaki minimal. Atau kalau naik kendaraan butuh energi dan butuh BBM yang jelaskan. Tapi mana yang lebih afdal? Di rumah. Sepakat ulama itu. Jadi jangan sampai kita kalau yang lebih berat lebih afdal. Sama seperti orang yang puasa tatkala safar. Dia tahu dia sulit, safarnya jauh, melelahkan. Dia puasa. Puasa lebih berat ya. Ya. Jangan sampai dikatakan puasa dalam kondisi seperti itu lebih afdal itu daripada yang berbuka gitu. Karena agama ini tidak pakai logika, Pak. Dia pakai dalil, Pak. Tidak bisa pakai logika. Kembali, apa hukum basmalah? Atau tasmiyah, maaf. Apa hukum membaca bismillah ketika sebelum wudu? Ya jelas. Ini tadi kan poin kedua. Yang pertama siwak, yang kedua tasmiyah. Sunnah wudu ya. Artinya hukumnya sunnah. Alar rajih ya. Jadi kalau ada ustadz yang mengkaji hukum fikih, dia mengatakan alar rajih, yang rajih berarti ada di sana pendapat yang lain itu sudah. Enggak sepakat ulama itu. Yang rajih menurut dia gitu. Ya menurut saya juga yang rajih ini sunnah, tidak sampai wajib. Karena ada ulama yang berpandangan baca tasmiyah itu wajib gitu loh. Dan kita menghargai itu. Dan kita menghargai itu. Walaupun sunnah Bapak Ibu, jangan pula sengaja ditinggalkan begitu loh. Ya enggak apalah, sunnah kan. Kok sunnah malah ditinggalkan? Berarti ini ada yang salah. Ya. Jangan kita tinggalkan kecuali kalau kita lupa. Apa susahnya kita membaca bismillah. Intinya yang patokan kalau syariat ini mana yang lebih sesuai tuntunan Nabi, itu yang lebih baik itu. Itu agama sudah itu. Bagaimana kita mencontoh dan mencocokkan amalan kita kepada Nabi SAW. Yang ketiga, kita cepat saya. Membasuh kedua telapak tangan. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebelum wudhu membasuh telapak tangan tadi. Hukumnya sunnah.
Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya sunnah, Pak. Jadi Pak, Bapak Ibu yang pernah umroh mungkin tahu, ya. Ini penting kita belajar fikih ini, Pak. Ya, karena tatkala biasanya kalau subuh itu kita di pesawat. Kalau di pesawat itu, Pak, setahu saya ya. Atau mungkin waktu itu pesawatnya nggak bagus itu. Tapi kebanyakan apa nggak ada apa keran, nggak ada musola. Atau ada yang pernah ada musola ya pesawat, Pak? Nggak ada. Kalau kereta masih ada kereta api. Artinya wastafel ada wastafel. Cuman satu atau berapa dua atau empat lah paling banyak. Artinya orang sebanyak itu ratusan orang. Kalau semuanya wudhu nggak nutup, Pak. Udah habis waktu subuh gantian itu. Makanya dianjurkan travel itu biasanya apa? Sama ustadznya, pembimbing atau tour leadernya bukan membawa aqua, Pak. Apa? Spray ya. Botol spray. Ya, satu botol jauh lebih kecil ya. Yang pernah umroh tahu. Artinya apa? Yaitu yang kita patokkan aja adalah itu rukun itu saja gitu loh. Karena itu kondisi darurat. Kecuali kalau kita lagi di rumah, Pak. Airnya banyak gitu, keran di mana-mana. Ya udah, jangan sampai kita rukunnya saja, sunahnya kita tinggalkan. Itu juga tidak sesuai gitu. Tapi kalau kondisinya nuntut, airnya sedikit atau kondisi dalam pesawat, yang kalau Bapak pakai beginian basah semua itu, Pak. Ya. Atau pakai gayung itu dibawa kan ke kursi misalkan, udah sini aja gitu kan. Bapak yang akan di blacklist itu sama pesawat itu kan, basah pesawatnya, marah orang jadinya gitu kan. Maka pakai spray itu. Ana sudah pernah praktekkan, nggak sampai setengah, Pak, sah wudhu kita. Air aqua nih nggak sampai setengah, itu sudah sah wudhu kita. Artinya apa tadi? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuh, langsung wajah, Pak, langsung wajah, sab. Sekali itu rukunnya, wajibnya sekali sunnah. 2 itu sunnah, 3 sunnah, 4 bid'ah. 4 mubazir, Pak, nggak boleh. Ya, udah, antum misalkan tuang, kan, ya kan? Atau habis tuang gini-gini, atau tuang ke kiri gini juga boleh, gitu kan? Atau satu tangan juga boleh, terserah. Ya pakai tangan kanan, boleh satu tangan, boleh 2 tangan, boleh. Sekali sedikit, Pak, enggak banyak enggak. Yang penting dibasuh gitu, basuh muka. Kemudian setelah idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ujung tangan sampai apa? Sekali basah yang penting dah. Kemudian apa? Wamsahu birusik, usap ya. Kemudian telinga. Kemudian apa? Kaki. Selesai, Pak. Enggak sampai setengah, silakan dipraktekkan. Tapi kalau pas di rumah, Pak, kadang saember pun kurang kita. Kenapa itu, Pak? Itu ya, jadi muskilah kita kadang. Maka ya kita harus berusaha mengirit. Kata Nabi SAW, walaupun ente wudhu itu di sungai Amazon itu yang airnya melimpah-limpah, itu harus tawassut, harus apa? Harus ngirit begitu. Ini Islam, Pak. Ya. Mudah, Pak, sebenarnya Islam ini. Dan agama yang bersih. Dan berkumur-kumur ini, Pak, sunnah dan istinsyak. Memasukkan air ke mulut itu sunnah, dan ke hidung. Kemudian apa? Membuangnya dengan tangan kiri itu sunnah yang lebih baik, Pak. Kalau 2 tangan boleh, Pak, boleh. Ya. Membuang dengan tangan kanan boleh juga, tapi yang lebih afdol, Pak, masukkan dengan tangan kanan, buang tangan, itu sunnah, Pak. Itu yang lebih afdol. Satu tangan kanan masukkan, kumur-kumur. Saat yang gini-gini sama, sah. Kan kita ini sunnah gitu kan. Apalagi yang memasukkan gitu. Jadi, Pak, nggak usah diambil pusing itu. Ya orang itu sah, nggak mungkin nggak sah. Ya. Tapi yang lebih afdol yang hadis yang menceritakan tentang wudhunya Nabi, hadis Utsman itu detail. Ya, Nabi itu mengusap kepala, kemudian
dengan cara apa? Tamat dan istinsyak. Seperti itu. Melakukan sebanyak 3 kali itu sunnah, Pak. Mendahulukan kanan itu sunnah, tidak wajib, tidak harus. Kalau kiri dulu saat sunnah sah apa tidak? Sah. Kemudian bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak kecuali dalam kondisi puasa. Wallahu ta'ala alam. Ini saya dapat kita kaji Bapak Ibu sampai jam 8 ana rasa cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini tidak membosankan dan bisa mendapatkan faedah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberatkan amal ibadah kita, timbangan kita di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dan terkurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.